Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengindakan program Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Yang pertama kita akan membahas apa itu program Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Di sini program Guru Belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu bimbingan teknis atau bimbingan, kemudian ada pelatihan dan pengingat. Kemudian ada juga tujuan di sini. Ada yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual. 3. Ada memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Kemudian di sini ada beberapa materi BIMTEK. Yang pertama ada peserta didik reguler, ada peserta didik berkebutuhan khusus, ada peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Nah, di sini ada penjelasannya tentang keberagaman peserta didik. Di sini ada peserta didik reguler. Di sini adalah peserta didik yang tidak memiliki hambatan tertentu, misalnya hambatan fisik, mental, kognitif, sensorik, dan hambatan lainnya yang menyebabkan karena mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran secara paksa. Terus di sini juga ada peserta didik berkebutuhan khusus. Ini adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan dengan autistik, dan hambatan lainnya seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Kemudian selain itu, di sini ada klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu hambatan sensorik. Di sini ada tunanetra, tunarungu. Kemudian kalau hambatan mental kognitif, tunagranta. Kemudian hambatan fisiknya ada tunadaksa. Kemudian hambatan lainnya di sini ada beberapa, ada gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Nah, kemudian ada kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran PDBK? Nah, di sini ada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Nah, di sini pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu ada pasal 10, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Kemudian ada juga hakikat pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif ini merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Nah, di sini tujuannya agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Setelah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar peserta didik berhasil. Nah, lebih dari itu, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebagainya maupun anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individunya terpenuhi. Selanjutnya, ada mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini ada identifikasi, asesmen, layanan intervensi, kemudian ada penempatan dan tindak lanjut. Di sini identifikasi, di sini adalah proses mengenali peserta didik sebelum yang bersangkutan mengikuti pembelajaran. Kemudian ada asesmen, upaya untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki, hambatan atau kesulitan yang dialami, mengetahui latar belakang mengapa hambatan atau kesulitan itu muncul dan untuk mengetahui bagian apa yang dibutuhkan oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ada layanan intervensi. Dimaksudkan di sini adalah untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan agar mereka dapat berkembang secara optimal. Kemudian selanjutnya di sini ada penempatan dan tindak lanjut. Penempatan kegiatan belajar yang telah bersama-sama peserta didik lainnya adalah cara yang sangat inklusif, non-diskriminasi, dan fleksibel, sehingga guru harus membuat rancangan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan modifikasi dan adaptasi yang dibutuhkan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada namanya asesmen. Asesmen di sini ada konsep umum dan konsep khusus. Konsep umum di sini menyangkut proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan membuat pertimbangan dan keputusan. Ada juga konsep khusus, proses pengumpulan informasi menyeluruh, kondisi, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan untuk membuat program. Kemudian ada juga tujuan, fungsi, sasaran. Yang pertama tujuannya di sini adalah memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Fungsinya di sini membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Kemudian ada sasarannya di sini adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik kebutuhan khusus. Kemudian ada namanya di sini ada planning matrix. Planning matrix di sini mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual hambatan atau kelainan. Karakteristiknya, dampak, strategi, layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Kemudian ada tujuan planning matrix. Tujuannya terdiri dari 3. Yang pertama, memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. Kedua, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Yang ketiga, ada analisis strategi layanan akademik. Kemudian ada fungsi planning matrix.
Di sini ada beberapa, ada 6 ya. Kemudian yang pertama ada memudahkan guru terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual ABK baik aspek akademik maupun kekhususan. 2. Membuat satu mapping ABK berdasarkan jenis hambatan atau kelainannya sesuai dengan teman asesmen. 3. Memudahkan guru terapis dalam menetapkan skala prioritas layanan kekhususan yang harus segera dilakukan. 4. Menganalisis dampak temuan kondisi aktual ABK dan dituang pada tabel yang telah dibuat. 5. Menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual ABK dan dituangkan pada tabel yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir di sini ada menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel tersebut. Kemudian ada program pembelajaran individual atau PPI. Apa itu? Program pembelajaran individual ini dikenal dengan The Individualist Education Program yang diprakarsai oleh Samuel Goodwin Hope tahun 1971. Ini yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Bentuk pembelajaran ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ada BIMSES pendidikan inklusif. Nah, melalui tahap pelatihan ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ada mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Yang kedua, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan hasil asesmen akademik, dan menyusun planning metrik. 3. Mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual. Kemudian ada identifikasi. Ada identifikasi di sini ada namanya mempelajari instrumen identifikasi, kemudian ada latihan identifikasi, ada tes akhir. Nah, jenis instrumen identifikasi. Kemudian yang kedua ada pelajari setiap gejala yang bisa dilihat pada anak sesuai hambatannya. Kemudian setelah itu ada latihan identifikasi, yaitu yang pertama menentukan salah satu siswa yang Anda duga merupakan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua, mencocokkan contoh kasus siswa dengan setiap gejala dengan instrumen identifikasi. 3. Menentukan hambatan apa yang dimiliki anak sesuai gejala-gejala yang Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada asesmen. Asesmen yang pertama ada menyusun visi-visi pelaksanaan asesmen, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen, melaksanakan tes akhir, melaksanakan tes lanjut. Kemudian ada program pembelajaran individual. Ada mempelajari instrumen PPI. Yang pertama ada mengunduh instrumen PPI, pelajari data hasil asesmen bidang akademik yang telah dilaksanakan pada PBBK. Kemudian di sini latihan penyusunan PPI, membentuk tim PPI atau PP3I, tim penilai program pembelajaran individual. Kemudian yang kedua ada menilai kekuatan, kelemahan, dan minat anak, mengembangkan tujuan jangka panjang dan tujuan-tujuan jangka pendek. Kemudian merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Kemudian yang keempat, menentukan metode evaluasi untuk menentukan kemajuan anak.
Kemudian di sini ada tes akhir juga. Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang praktik PPI anak berkebutuhan khusus. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.